Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 mata kuliah bimbingan dan konseling industri. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai produktivitas kerja. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisvia Lela Istawa, lalu ada teman-teman saya, Syifa Fauzia, Aprilia Fadilah, dan Dea Ananda Putri. Next. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada produktivitas kerja hari ini? Ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pengertian produktivitas kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, indikator produktivitas, upaya peningkatan produktivitas, pencegahan dan pengurangan kontraproduktif kinerja, pengertian inovasi, fungsi dan unsur inovasi, dan juga sumber dan prinsip inovasi. Baik, langsung saja pokok bahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari April. Oke, yang pertama ada pengertian produktivitas. Apa sih produktivitas itu? Produktivitas itu secara umum ialah merupakan ukuran output barang dan jasa dalam kaitannya dengan input yang berupa tenaga kerja, modal, dan peralatan. Sedangkan produktivitas kerja itu adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan persatuan waktu dengan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia. Produktivitas ini dapat dikatakan sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan karena merupakan kunci baik standar hidup yang tinggi maupun hasil aktivitas bisnis. Selain itu, produktivitas sangat penting bagi pertumbuhan negara karena produktivitas ini merupakan korelasi utama standar hidup dan ukuran terbaik kinerja ekonomi bangsa. Dalam sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang menjadi pemimpin produktivitas ini pada akhirnya akan menjadi pemimpin dunia yang dominan secara ekonomi, militer, dan politik. Next. Iya, yang selanjutnya itu B, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Simanjuntak, 1985, produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan dan latihan, fisik dan mental, sarana-sarana penyerta, faktor-faktor kesempatan, bimbingan, serta pengarahan pimpinan. Yang kedua itu ada menurut Anoraga, 1995, produktivitas kerja karyawan itu dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan atau upah, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, teknologi, sarana produksi, manajemen, dan kesempatan berprestasi. Di sini saya menjelaskan yang menurut Anoraga. Yang pertama itu ada pendidikan. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tanpa bekal pendidikan, mustahil orang akan mudah dalam mempelajari hal-hal yang bersifat baru. Yang kedua itu ada motivasi. Pimpinan perusahaan perlu mengetahui dan memahami motivasi kerja dari setiap karyawannya. Dengan mengetahui motivasi itu, maka pimpinan dapat membimbing dan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga itu ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti dan memahami segala peraturan yang telah ditentukan perusahaan. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang erat dengan motivasi. Kedisiplinan dapat dibina melalui latihan-latihan yang disediakan oleh perusahaan, antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan biaya yang akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Yang selanjutnya itu ada keterampilan. Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan. Keterampilan kerja karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui kursus-kursus atau latihan kerja yang disediakan.
Lalu yang selanjutnya itu ada sikap dan etika kerja. Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang di dalamnya. Kelompok itu sendiri mampu maupun dengan kelompok lain, dan etika dalam hubungan kerja sangat penting artinya. Dengan tercapainya hubungan dalam proses produksi akan meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya itu ada gizi dan kesehatan. Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Gizi yang baik akan mempengaruhi kesehatan karyawan, dan semua itu akan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Yang selanjutnya, tingkat penghasilan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan, akan semakin besar upah yang diterima. Dengan penghasilan yang cukup akan memberikan kepuasan terhadap karyawan yang menjadi karyawan tersebut mempunyai semangat kerja, sehingga tingkat produktivitas kerja itu lebih meningkat lagi, lebih baik. Lanjut, yang ke-8 itu ada lingkungan kerja dan iklim kerja. Lingkungan kerja dari karyawan di sini termasuk hubungan antar karyawan, hubungan dengan pimpinan, lingkungan kerja, penerangan, dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian perusahaan karena karyawan tidak bekerja karena tidak ada kekompakan kerja atau ruang kerja yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat mengganggu produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada teknologi. Adanya kemajuan teknologi meliputi peralatan yang semakin otomatis dan canggih yang dapat mendukung tingkat produksi dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan memanfaatkan teknologi ini akan meningkatkan produktivitas karyawan karena lebih praktis dan memanfaatkan dari teknologi itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada jaminan sosial. Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan menunjang kesehatan dan pelayanan keselamatan dengan harapan supaya karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat kerja. Manajemen. Adanya manajemen yang baik, maka karyawan akan terorganisasi dengan baik pula. Dengan demikian, produktivitas kerja akan maksimal. Yang terakhir itu ada kesempatan berprestasi. Setiap karyawan dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan diberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang selanjutnya itu dalam analisis manajemen sumber daya manusia, produktivitas karyawan merupakan variabel tergantung atau dipengaruhi banyak yang ditentukan oleh beberapa faktor menurut Sedarmayanti. Yang pertama itu ada sikap kerja, yang kedua tingkat keterampilan, yang ketiga hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, yang keempat manajemen produktivitas, yang kelima efisiensi tenaga kerja, yang keenam kewirausahaan. Next. Terus yang selanjutnya ada menurut Hadi dalam Simanjuntak 1985 yang tadi juga di atas sudah disebutkan. Di sini lebih secara jelasnya menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas. Yang pertama itu adalah lamanya karyawan bekerja. Dengan lamanya karyawan bekerja itu mempengaruhi dari produktivitas kerjanya apakah tinggi, rendah. Yang kedua itu penggunaan waktu istirahat. Seperti pada waktu istirahat, sebaiknya diberikan setelah selesai produksi, sedangkan lama istirahat hendaknya tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Oleh sebab itu, macam istirahat diberikan sesuai dengan macam pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, umur. Pada umumnya, karyawan yang tua lebih sering absen. Hal ini disebabkan karena usia yang sudah lanjut, sehingga daya tahan tubuh rendah dan semakin menurun. Yang keempat, lingkungan fisik meliputi suhu temperatur ruang kerja, penerangan, kebersihan lingkungan, dan tingkat kebisingan suara. Yang kelima, kerja senada salah satu akibat yang timbul oleh modernisasi alat-alat kerja dan cara kerja baru mengakibatkan banyaknya pekerjaan senada disebabkan pengkhususan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja dengan kecepatan tinggi dan korban tenaga kerja dapat diatasi sekecil mungkin. Yang keenam, latar belakang pendidikan formal dan kursus-kursus yang telah diperoleh juga sangat mempengaruhi hasil untuk mencapai kesuksesan pada pekerjaan. Selanjutnya ada indikator produktivitas. Indikator produktivitas ada 3 diantaranya yaitu kuantitas kerja. Kuantitas kerja ini memiliki cara untuk melakukan penilaiannya yaitu dengan membandingkan target kuantitas kerja yang menjadi standar perusahaan tersebut. Apakah sudah tercapai atau belum? Yang kedua ada kualitas kerja. Semakin baik kualitas kerja individu, maka produktivitasnya juga semakin baik.
Dan yang ketiga ada ketepatan waktu. Apabila capaian dari ketepatan waktu yang dihasilkan dari kinerja seorang karyawan sudah cukup baik, maka pengaruh produktivitas kerja perusahaan juga akan baik. Lalu selanjutnya ada indikator produktivitas menurut Sustrino. Ada 6 indikator menurut Sustrino. Di antaranya adalah yang pertama kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diimbannya kepada mereka. Yang kedua, meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah semangat kerja, yaitu merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam suatu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. Yang keempat ada pengembangan diri. Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan. Yang kelima ada mutu. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik pada gilirannya. Akan sangat berguna bagi perusahaan dan juga dirinya sendiri. Lalu yang keenam ada efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Selanjutnya ada upaya-upaya peningkatan produktivitas. Yang pertama, lakukan perencanaan kerja. Perencanaan yang baik akan memudahkan Anda untuk menentukan langkah-langkah yang strategis untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, jika tidak memiliki perencanaan kerja, langkah-langkah yang dilakukan biasanya tak terarah dan hasilnya belum seoptimal yang diharapkan. Dan yang kedua ada fokus pada prioritas. Prioritas biasanya ditentukan berdasarkan target yang paling penting dan paling urgent. Jadikan target-target yang masuk dalam kategori tersebut sebagai pekerjaan pertama yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, ada hindari proses gangguan. Gangguan bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Anda harus bisa mengidentifikasi jenis gangguan ini agar bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Jika berasal dari luar, Anda bisa menghindarinya dengan berbagai cara. Dan jika berasal dari dalam, Anda pun harus berlatih untuk mengikutinya. Lakukan tindakan-tindakan preventif agar gangguan tersebut tidak menurunkan produktivitas kerja. Yang keempat, mulai dengan target kecil. Mulailah dengan target-target kecil. Ketika setiap target berhasil diselesaikan, Anda bisa memberikan reward sederhana kepada diri sendiri. Misalnya beristirahat sebentar, terus selanjutnya selesaikan setiap target pada waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan cara meningkatkan produktivitas kerja dengan mudah dan efektif. Dan yang kelima ada lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui efektivitas strategis yang dilakukan, mengetahui masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan membuat perencanaan yang lebih baik pada periode selanjutnya. Pada masa evaluasi ini, Anda dapat mengubah strategi demi mendapatkan hasil yang lebih optimal. Pembaharuan strategi dibuat berdasarkan masukan-masukan dari pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Strategi yang baru diharapkan akan semakin membuat produktivitas kerja melesat. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada kontraproduksi kinerja. Seperti yang kita ketahui bahwa kontraproduktivitas kinerja itu adalah tindakan pekerja yang lebih mementingkan diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja atau sadar yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lalu bagaimana sih caranya untuk mencegah dan mengurangi kontraproduktivitas kinerja? Caranya itu adalah
dengan menggunakan sistem pengendalian organisasi atau control system of organization, yaitu sistem atau prosedural pada tempat kerja yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perilaku kontraproduktif melalui pengawasan atau monitoring atau dengan meningkatkan pemberian sanksi atau punishment. Pengawasan. Oke, ini tolong di backup April keluar dari Zoom nih. Dia ke kick. Sinyalnya bermasalah. Baik, saya akan melanjutkan. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, pengawasan konvensional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan rekan kerja dan konsumen. Yang kedua ada pengawasan dengan bantuan teknologi. Pengawasan menggunakan bantuan teknologi dapat dilakukan dengan memasang CCTV, menggunakan sistem aplikasi komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian inovasi. Ada beberapa pengertian inovasi menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Havelock. Menurutnya, inovasi ialah setiap perubahan yang menggambarkan sesuatu yang baru kepada orang-orang yang diubah atau perubahan yang menguntungkan orang-orang yang diubah. Sedangkan menurut David, inovasi merupakan upaya mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dan menurut Peter Drucker, inovasi itu melibatkan penemuan cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa inovasi adalah upaya perubahan di mana perubahan tersebut menjanjikan hal yang baru dan atau lebih baik serta mendatangkan manfaat terutama kepada orang-orang yang dikenai perubahan. Yang selanjutnya, G, fungsi dan unsur inovasi. Kita ke fungsi inovasi dulu. Yang pertama itu fungsinya perusahaan bisnis dapat eksis hanya dalam ekonomi berkembang. Dalam artian perubahan suatu hal alami dan dapat diterima. Maksud dari hal ini adalah berarti fungsi inovasi itu adalah dapat memberikan perubahan yang alami dan diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan bisnis dapat eksis dan dalam ekonomi yang berkembang. Yang kedua itu inovasi sebagai fungsi bisnis menyediakan kepuasan dan barang jasa lebih baik serta lebih banyak. Lalu yang ketiga, dengan adanya inovasi dapat menciptakan potensi kepuasan baru dan membuat ekonomi lebih produktif. Yang keempat, dengan adanya inovasi memberkahi sumber daya manusia dan materi dengan kapasitas penghasil kekayaan baru dan lebih besar. Yang kelima, dengan adanya inovasi dapat mendorong kreativitas dan meningkatkan produktivitas diri dan kinerja karyawan. Yang keenam, inovasi dapat memecahkan masalah pada perusahaan sebagai solusi dan dapat lebih unggul dari kompetitor. Yang selanjutnya ada unsur inovasi. Yang pertama itu terdiri dari kreativitas. Hampir semua pekerjaan yang bisa dirutinkan akan dirutinkan. Hampir semua inovasi bisa dikomunikasikan secara instan, siap dikembangkan dengan keterampilan, disiplin, pemahaman, dan motivasi. Inovasi akan singkat yang memenuhi kebutuhan mendesak dan hasrat besar, akan menyebar cepat dan bertahan lama. Maksud dari sini itu adalah inovasi ini terdiri dari kreativitas sehingga dengan adanya kreativitas tersebut dapat membuat perusahaan ini nih lebih bertahan lama gitu. Karena selalu memperbarui ide-ide yang baru. Terus yang selanjutnya itu ada tantangan. Orang yang tidak senang dengan tantangan itu ada dua. Yang pertama itu karena tidak berani meninggalkan zona nyaman akan menjadi tidak berkembang, tidak kreatif, apalagi inovatif. Kreativitas yang tidak dirangsang akan berkurang. Rangsangan tersebut adalah tantangan. Yang kedua itu ada asumsi pembatas. Orang yang tidak menyukai tantangan ini berarti memberikan pembatas pada dirinya sehingga beranggapan tidak mungkin dan tidak mampu melakukan suatu pekerjaan, suatu ide-ide yang baru. Keberhasilan itu berawal dari tantangan tersebut sehingga dengan adanya tantangan ini itu dapat menciptakan inovasi yang baru gitu.
Terus yang selanjutnya itu ada keberanian. Kualitas penting untuk membuat hidup kita lebih berharga dan berarti itu adalah keberanian dibutuhkan untuk bertanggung jawab, bekerja keras, menghadapi masalah, mempertahankan nilai, menggapai mimpi, mengikuti hati nurani, memenuhi tujuan hidup, dan menyampaikan gagasan yang berbeda dan baru. Tanpa keberanian, maka tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Berkembang atau mengecilnya organisasi sangat dipengaruhi oleh keberanian dalam melakukan inovasi. Sehingga inovasi itu di dalamnya ada keberanian tersebut. Lanjut. Lanjut, yang poin H oleh Saudari Syifa. Ya, selanjutnya ada sumber dan prinsip inovasi. Kita akan membahas sumber inovasi dulu. Menurut Dakar, tahun 2002 mengidentifikasi 7 sumber inovasi. 4 sumber pertama merupakan sumber inovasi yang berada dalam industri. Dan ketiga terakhir muncul dari lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama ada unexpected atau kondisi yang tidak diharapkan. Kesuksesan, kegagalan, atau peristiwa di luar yang tidak diharapkan bisa jadi merupakan kesempatan yang unik untuk sumber inovasi. Dan yang kedua ada the incongruence atau kesengajaan. Kesengajaan antara realitas dengan apa yang setiap orang anggap seharusnya atau antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya dapat menciptakan peluang inovatif. Yang ketiga ada change in industry or market structure atau perubahan dalam industri atau struktur pasar. Peluang untuk produk-produk atau jasa inovatif atau pendekatan bisnis ada ketika landasan industri atau pasar telah berubah atau bergeser. Dan yang keempat, mohon maaf ini tulisannya salah ya. Ada innovation based on process need atau inovasi didasarkan kebutuhan terhadap proses. Inovasi terjadi ketika ada kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produk. Selanjutnya ada demografis. Demografis adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Nah, inovasi terjadi ketika ada kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produknya. Dan yang keenam ada change in perception, mood, and meaning atau perubahan dalam persepsi, suasana, dan makna. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana, dan makna umumnya disebabkan penerimaan dan penafsiran individu atau masyarakat atas informasi yang diterima dari lingkungannya. Dan yang terakhir ada new knowledge atau pengetahuan baru. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan inovasi sehingga dapat membuat produk-produk baru dan pasar baru. Selanjutnya ada prinsip inovasi. Nah, prinsip inovasi ini pertama mulai dengan analisis peluang. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang merupakan tugas yang tidak mudah. Kebanyakan peluang bisnis yang baik tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi lebih merupakan hasil dari kewaspadaan wirausahaan atau pebisnis terhadap kemungkinan-kemungkinan atau dalam beberapa hal penempatan mekanisme yang mengidentifikasi peluang yang masih terpendam. Misalnya, wirausahaan yang selalu mengamati kebiasaan bermain dan mainan anak-anak, maka ia dapat menciptakan ceruk produk permainan yang unik. Dan yang kedua, ada menganalisis peluang untuk melihat apakah inovasi diminati. Peluang akan melahirkan inovasi. Terhadap yang disebutkan, peluang itu harus disaring dan dievaluasi dengan cermat sebelum diwujudkan. Untuk itu, ukuran pasar harus benar-benar diperhatikan, atau dengan kata lain, seberapa besar inovasi itu diminati konsumen atau pelanggan. Untuk ukuran pasar membentuk dasar dalam
menentukan resiko dan keuntungan. Resiko mencerminkan pasar, kompetisi, teknologi, dan jumlah modal yang digunakan, karena besarnya modal merupakan dasar pengembalian dan keuntungannya. Dan yang ketiga ada, agar efektif, inovasi itu harus sederhana dan secara jelas berfokus kepada kebutuhan spesifik. Proses inovasi dimulai dengan penelitian pasar untuk mengenali kebutuhan spesifik pelanggan, ukuran pasar, dan harga produk atau jasa. Setelah itu, perusahaan melakukan proses internal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu, memiliki informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang ukuran pasar dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, produk atau jasa inovatif harus sederhana karena penggunaan belum terbiasa. Kesederhanaan itu amat bermanfaat bagi pengguna untuk menghemat waktu, mengurangi resiko atau bahaya, seperti gula, pada awalnya hanya dikenal sebatas komoditas untuk pemanis. Tetapi gula sekarang dikenal sebagai produk dalam kemasan yang indah, memiliki merek, memiliki harga, dan dijual banyak toko. Selanjutnya ada inovasi yang efektif dimulai dari yang kecil. Produk atau jasa inovatif sebaiknya diproduksi dalam jumlah kecil. Dengan melayani pasar kecil dan terbatas, perusahaan tidak membutuhkan banyak uang dan banyak orang untuk memproduksi dan menjualnya. Ketika pasar bertumbuh, perusahaan memiliki waktu menyempurnakan prosesnya dan tetap berada di depan para pesaing yang baru muncul. Selanjutnya ada bertujuan menjadi pemimpin pasar. Jika inovasi tidak bertujuan menjadi pemimpin pasar sejak awal, kemungkinan kesuksesan inovasi itu kecil. Dengan kata lain, inovasi itu diluncurkan agar menjadi pemimpin. Pemimpin di sini bisa berarti mendominasi ceruk pasar kecil. Selanjutnya ada membangun kapabilitas inovasi. Menurut Profesor Christine dan Offendorf dalam Cook dan Hanser tahun 2001 halaman 5057 mengidentifikasi 3 kapabilitas yang memungkinkan inovasi: sumber daya, proses, dan nilai. Sumber daya meliputi daya nyata seperti peralatan, uang, teknologi, dan lain-lain. Dan sumber daya nirwujud seperti brand, hubungan dengan pemasok dan pelanggan, manusia, dan informasi. Sedangkan proses seperti pola interaksi, komunitas, dan pengambilan keputusan digunakan untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa yang bernilai. Terakhir, nilai. Nilai dalam konteks inovasi adalah standar yang digunakan karyawan untuk menetapkan prioritas dan menetapkan isu-isu seperti ide untuk produk baru bermanfaat atau tidak, apakah seseorang pelanggan itu penting atau tidak. Selanjutnya, selesai. Baik, teman-teman. Kelompok 10 telah selesai memaparkan materi presentasi. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk 3 orang penanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung on mic atau melalui chat. Baik, kelompok 10 ya. Maaf, sebentar. Ya, saya Sekar Arum Pratiwi Suryana ingin bertanya ya. Jadi kan sebelum bertanya saya bercerita terlebih dahulu, sedikit cerita. Jadi kakak saya tuh bekerja di suatu perusahaan yang ada di luar Jawa ya, salah satu perusahaan yang ada di luar Jawa. Lalu kakak saya tuh bekerja sebagai, bisa dikatakan sebagai pengawas dan pengatur lah karyawan yang ada di situ. Lalu kakak saya sempat bercerita kepada saya bahwa karyawan yang bekerja di situ itu
atau karyawan pribuminya yang asli orang luar Jawa tersebut itu tuh tingkat produktivitasnya tuh rendah dan hasilnya pun bisa dikatakan jauh dari yang diinginkan oleh perusahaan seperti itu. Namun kalau mengatakan soal gaji, pekerja yang berasal dari pribumi tersebut, yang dari asli orang luar Jawanya itu, menginginkan gaji yang sangat besar bisa dikatakan, namun tidak sesuai dengan hasil kerjanya, gitu. Lalu dari pihak perusahaan sempat mempekerjakan orang dari Pulau Jawa yang dirasa kerjanya itu lebih baik gitu dari orang pribuminya. Namun setelah orang dari Pulau Jawa itu dimasukkan di perusahaan itu, ada persaingan yang kurang sehat dari pekerja pribuminya gitu, yang menyebabkan karyawan dari Pulau Jawanya tuh memilih untuk resign dan keluar dari pekerjaan tersebut. Itu menurut kelompok 10, bagaimana tanggapan kelompok 10 dari kasus tersebut? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sekar. Kami akan tampung terlebih dahulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, ini dari Saudari Rizka. Jadi, gimana tanggapan kelompok 10 jika terdapat karyawan yang tidak memiliki mutu dan keterampilan yang memadai, nah sehingga mempengaruhi produktivitas karyawan itu, karena misalkan si karyawan itu tuh masuk instansi itu tuh jalur belakang atau bisa kita bilang tuh jalur orang dalam, kayak misalkan ada rekrutmen itu tuh kayak cuman formalitas aja, tapi yang diterimanya itu udah ditentuin gitu, karena ada si orang dalam itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rizka. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya. Saudari Hanita, pertanyaannya apa ya? Belum bisa melihat. Kalau ini langsung aja, J. On mic aja. Kalau ini. Nanti kelama lagi ntar. Oke, saya Arnita Zahra izin bertanya. Dari yang sudah dijelaskan, menurut kelompok 10, seperti apakah tempat kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, dan bagaimana cara agar tetap fokus dalam meningkatkan produktivitas kerja di kala sedang bosan atau jenuh? Terima kasih. Terima kasih, Saudari Hanita. Baik, beri waktu kami dulu untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka. Tadi pertanyaannya itu bagaimana menurut kelompok mengenai orang dalam yang bekerja melalui jalur orang dalam tersebut, namun
produktivitas daripada orang tersebut atau individu tersebut itu rendah gitu ya, tidak memiliki mutu yang baik gitu. Menurut saya pribadi, sesuai dengan materi sebelumnya itu ada rekrutmen itu tuh yang berasal dari rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu tentunya ada syarat-syarat yang harus memenuhi perusahaan ya. Misalnya dari rekomendasi tersebut, seorang HRD atau yang memiliki wewenang untuk rekrutmen itu mencari rekomendasi ini dari pegawainya nih, dari pegawai yang sudah bekerja di situ. Itu kan tentunya pasti kualitas dari individu yang dikenalkan tersebut kan harus memenuhi syarat. Berarti dalam hal ini menanganinya itu perusahaan harus memiliki orang yang masuk walaupun melalui jalur orang dalam ini atau rekomendasi itu harus memenuhi syarat-syarat atau tujuan visi misi dari perusahaan. Jadi tidak bisa yang tiba-tiba masuk gitu tapi produktivitasnya rendah. Tapi hal tersebut itu kenyataan yang ada di lapangan. Banyak banget orang dalam yang misalnya dia ikut ngelamar pekerjaan tapi bersaing gitu dengan yang lain, tiba-tiba dia gitu yang masuk, ternyata emang dari orang dalam gitu kan. Nah, biasanya yang seperti itu, rekomendasi yang seperti itu belum memiliki kemampuan yang memenuhi standar dari perusahaan tersebut. Nah, solusi kalau misalnya belum memiliki standar produktivitas perusahaan, artinya orang dalam tersebut belum memiliki kemampuan, berarti perusahaan bisa memberikan pelatihan terhadap job desk yang nantinya akan diampu oleh individu tersebut. Terus kalau misalnya sebenarnya ada ya perusahaan menurut pengalaman saya pribadi, jadi ada waktu itu seorang pemimpin gitu bilang lebih senang dengan calon karyawan yang masuk ke dalam perusahaannya itu tuh orang-orang terdekatnya. Misalnya jadi beliau bukan tidak welcome sih terhadap yang baru melamar pekerjaan, namun beliau ini nih lebih kayak misalnya direkomendasikan. Itu tuh alasannya lebih dapat dipercaya gitu. Dapat lebih dipercaya, tapi ya tentunya kalau misalnya belum memiliki kemampuan ya kayak diajarkan gitu, terus diberikan pelatihan, diberikan gini loh cara yang baik gitu. Jadi perlu ditekankan juga kepada orang yang merekomendasikan gitu, apakah dapat bertanggung jawab terhadap nantinya gitu, terhadap individu yang dimasukkan. Jangan tanpa komitmen atau tanpa ikatan apapun, dan jangan lupa adanya perjanjian gitu di dalam surat-suratnya, di dalam kontrak kerjanya dan sebagainya macamnya. Jadi nantinya kalau produktivitas yang seharusnya memiliki kemampuan yang dijanjikan memiliki kemampuan sebelum bekerja, individu tersebut katanya direkomendasikan baik, terus memiliki kemampuan A sampai Z gitu. Nah, tapi ternyata produktivitasnya rendah nih. Nah, hal tersebut harus dipertanyakan juga sih, jangan sembarangan untuk memasukkan orang gitu. Itu menurut saya pribadi untuk pertanyaan Saudari Rizka. Oke, baik deh. Emang ya, sekarang ini tuh banyak banget kasus seperti itu. Mungkin kalau misalkan dari orang terdekatnya itu bisa bertanggung jawab dan juga bisa merekomendasikan perusahaan untuk melakukan pelatihan ya. Terima kasih Saudari Dea Ananda. Iya, sama-sama. Semoga membantu menjawab pertanyaannya. Iya. Saya ingin mencoba menambahkan sekaligus menanggapi pertanyaan dari Saudari Rizka. Kalau saya tidak bisa kita pungkiri kan ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan jalur dalam untuk masuk perusahaan gitu. Menurut saya, walaupun mereka nanti awalnya startnya lebih maju dulu daripada orang lain, tapi menurut saya nantinya itu akan mengalami kesulitan sendiri gitu mereka, ketika mereka mulai bekerja gitu. Jadi ketika mereka mulai bekerja, mereka tidak bisa beradaptasi gitu. Jadi
bisa jadi nanti mereka akan tidak kuat dan mungkin akan memilih keluar sendiri gitu. Begitu sih, Saudara Risa. Terima kasih tambahannya. Jadi saya kuliah keluar Zoom lagi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Arum. Ini kan tadi kan April, suaranya putus-putus. Suaranya Apa? terputus-putus. Suaranya terputus-putus. Masih? Udah agak lumayan. Ya sudah, langsung saya jawab saja ya. Kalau menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Saudari Arum ini termasuk ke dalam perilaku kontraproduktif kerja. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kontraproduktif kerja itu kan adalah tindakan karyawan yang lebih mementingkan dirinya sendiri secara tidak sadar dan menyebabkan kerugian perusahaan. Dan apa yang dilakukan oleh karyawan lokalnya ini adalah merugikan perusahaannya. Soalnya dia ini tingkat produktivitasnya itu rendah, tetapi dia menginginkan gaji yang besar dan tidak sesuai dengan kerjanya. Dan untuk solusinya, kalau menurut saya ini bisa dikenakan sanksi ya. Misalkan pertama itu kan ya nggak langsung mengeluarkan orang ini, akan tetapi diberikan peneguran oleh atasannya, oleh HRD-nya diberikan peneguran pertama. Kemudian Ya, April keluar Zoom lagi. Silakan kelompok di tambal. Gimana jelek? Lanjutnya Jelek. dari jawaban April, karena dia juga sudah nulis. Sanksi pertama dari atasannya misalkan seperti HRD, pemberian teguran pertama jika nanti masih bertindak sesuka hati, maka ia bisa diberikan sanksi berupa dipulangkan. Karena tindakan seperti ini jika dibiarkan maka akan dapat merugikan perusahaan. Ya, apakah ada yang ingin menanggapi atau Berizin kelompok yang memang agak sulit sih ketika kita bekerja di tempat di mana lebih banyak orang, saya tidak menyebut pribumi, saya menyebutnya orang asli daerah sana gitu. Bahwa memang mereka pasti beberapa atau mayoritas atau banyak yang akan bersikap bahwa ini daerah saya, ini tempat saya gitu. Anda cuman istilahnya rantau di sini, ini tempat saya, apapun yang saya mau harus itu. Sebetulnya paling kalau dari kacamata saya pribadi, walaupun saya nggak pakai kacamata ya, tapi kalau dari pandangan saya pribadi, saya melihat di sini adalah mindset daripada mereka orang asli daerah sana yang mungkin mengharapkan mendapatkan imbalan atau upah yang lebih tapi dengan kerja atau hasil kerja yang minim. Sebetulnya problemnya mungkin kalau menurut saya dari pandangan saya adalah di mindset. Dan seperti teman-teman tahu bahwa industri itu memang banyak di luar daerah yang padat, dalam artian di luar wilayah kota, kebanyakan di kabupaten, seperti halnya di Morowali, di Sulawesi kalau tidak salah, ya kemudian di Papua,
Kalau Freeport mungkin mereka sumber daya manusianya lebih lebih memadai. Namun kalau tadi saya lihat dari apa yang diceritakan oleh Arum, mengatakan bahwa kakaknya bekerja sebagai seorang pimpinan atau leader dari sekumpulan karyawan, kemudian mereka adalah putra asli atau orang asli daerah sana, bekerja seenaknya gitu, tidak memenuhi target, tapi minta upah yang besar, itu lebih kepada mindset sih menurut saya. Yang jelas kakaknya Arum pasti harus sabar itu harus tebel sekali sabarnya itu menghadapi saudara kita yang satu bangsa tapi berbeda pemikiran gitu. Dan yang terpenting diberi pengertian saja bahwa Anda bekerja di sini, tidak semua orang bisa masuk ke sini seperti Anda, dan tidak semua orang punya penghasilan seperti Anda. Anda masih bisa melihat ke sawah, masih banyak petani yang harus berjuang menanam padi, gagal panen karena kebanjiran dan lain sebagainya. Anda bisa melihat ke kebun sana, banyak petani yang kena hama, rugi. Nah, itu harus diperkaya dengan pengetahuan seperti itu supaya mereka akhirnya sadar sih bahwa oh iya, saya harusnya beruntung seperti ini dan saya harus bekerja lebih giat supaya produktivitas kerja naik, kemudian juga produktivitas perusahaannya juga naik, sehingga trust orang ke perusahaan semakin besar, untungnya juga semakin besar, dan itu bisa memberikan mereka upah atau misalnya ada bonus yang lebih, kira-kira begitu. Terima kasih kelompok 10 dan teman-teman semua. Baik, terima kasih tambahannya Saudara Rizky. Bagaimana Saudari Arum, apakah sudah terjawab? Ya baik, berarti sebagai leader itu harus lebih tegas, jauh lebih tegas dari karyawan-karyawannya ya, seperti itu. Tegas tapi humanis. Tegas tapi humanis, itu penting. Ya, sangat bisa dimengerti. Terima kasih. Boleh sedikit nambahin nggak dan nanya ke Arum? Iya, boleh. Jadi itu dia resign sendiri atau di kayak dikatakan PHK? Gimana maksudnya? Itu yang pribuminya. Tadi kan dikatakan pas lagi nanya resign. Oh, enggak. Jadi dari pihak perusahaan itu menghadirkan orang dari Pulau Jawa karena pihak perusahaan merasa bahwa wah, ternyata dari orang Pulau Jawa ini hasil kerjanya, kualitas kerjanya itu lebih baik dibandingkan karyawan atau pekerja yang asli dari situ, seperti itu. Dan pekerja dari Pulau Jawa tersebut tidak menginginkan gaji yang besar, gaji yang cukup saja, namun kualitas kerja dan hasil kerjanya itu sangat baik, seperti itu. Nah, pada saat sudah masuk kerja, karyawan dari atau pekerja dari perusahaan tersebut, namun asli dari situ, itu bisa dikatakan persaingan yang tidak sehat itu kayak lebih memojokkan, seperti itu. Kan memang karakteristik orang luar Jawa kan keras ya. Jadi orang Jawa tersebut tidak betah lah intinya di situ dan akhirnya keluar. Oh, jadi yang bukan asli di situ yang keluar? Bukan, dari Pulau Jawa. Atau yang asli? Gimana? Yang asli penduduk situ atau yang di luar penduduk yang itu? Di luar penduduk. Yang di luar, yang keluar. Iya, yang keluar, yang dari Pulau Jawa, bukan yang dari luar Jawa. Oh, jadi itu berarti dia tersingkiran secara sendiri gitu? Iya, karena tidak betah bekerja di situ. Tapi belum ada kayak ngajuin sesuatu gitu, dia ngomong lewat ke kakaknya Arum? Sudah sih, sudah ditangani juga, namun kan mental seseorang kan tidak tahu kali ya. Mungkin dia sudah lelah dan ingin keluar saja sepertinya. Tapi penduduk asli ini ada orang dalam juga nggak dia masuk? Jadi pas kakak saya cerita itu jalan keluarnya adalah
tetap ada penduduk asli situ yang bekerja. Namun dari Pulau Jawa pun seperti memperbaiki gitu loh. Orang dari Pulau Jawa tuh mencoba memperbaiki, namun pekerja asli situ tetap bekerja seperti itu. Paham tidak? Maaf. Jadi diseimbangin ya antara penduduk asli sama Nah, penduduk luar. Jadi iya seperti itu. sekarang udah nggak terlalu banyak kan yang resign dari luar Pulau Jawa? Ya lumayan sih. Masih mungkin ini kali ya, menyesuaikan diri kali ya. Mencoba lah. Iya sih, emang sih kadang kalau penduduk asli seperti yang tadi saudara Rizky kasih tahu, biasanya emang lebih menguasai kayak orang asli sini lebih banyak meminta jatah, biasanya dia lebih berani karena itu dia beranggapan dia wilayah dia, biasanya kayak gitu. Nah, emang sih sebagai bisa dibilang kakaknya Arum itu kayak staffing ya atau HRD? Aduh, sepertinya staffing ya. Iya, Saya itu kurang biasanya paham staffing. itu. Nah, jadi biasanya staffing itu cuma ngawasin gimana Iya. produk misalnya nih dia bagian apa nih udah sesuai atau tidak. Nah, biasanya yang staffing ini yang banyak nerima keluhan. Kalau udah banyak nerima keluhan, kalau dia nggak bisa bertindak, biasanya dia juga ikutan resign. Dia yang bingung. Biasanya kakaknya Arum begitu ntar tuh. Solusinya emang benar-benar harus mentalnya harus kuat. Soalnya lebih galak biasanya kan ya maaf ya, buruhnya tuh yang biasanya yang penduduk asli tuh lebih galak. Dia banyak Lebih keras. nuntut. Gitu aja sih kayaknya. Menurut saya. Terus juga yang bagian tadi sebenarnya mau ngasih tahu yang soal orang dalam. Sebenarnya sih berapa kali dulu saya tuh sering lewat jalur orang dalam. Emang ngerasa ketinggal, nggak sesuai. Tapi mau nggak mau harus menyesuaikan. Karena ya kita ngepegang nama. Terus bagi yang dari sudut pandang yang kita ngerekrut, kita harus pinter-pinter milih orang. Bisa nggak menjaga nama baik? Terus bisa nggak dia kayak, ini gue udah masukin lu nih, lu harus bisa nih ngepegang posisi ini. Jangan sampai lu nyanyain apa yang gue kasih. Terus kalau dia nggak bisa bersaing benar-benar, biasanya dia ntar tersingkir sendiri. Berapa kali dulu saya sempat tuh masuk, akhirnya tersingkir karena saya masuk bukan lewat HRD, langsung sama orang misalnya bagian desain grafis, saya langsung masuk sama orangnya langsung, nggak lewat HRD. Jadi saya tersingkir karena tekanan HRD yang banyak menuntut, misalnya saya dikasih kerjaan yang nggak sesuai sama job desk saya. Itu lama-lama saya cuma 3 bulan langsung tersingkir sendiri. Emang kalau yang namanya kita memegang lewat jalur orang dalam tuh tekanannya lebih tinggi daripada kita masuk secara sendiri gitu. Gitu aja sih. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Terima kasih Saudara Rizky sudah menambahkan. Menanggapi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hernita Zahra. Seperti apakah tempat kerja yang mendukung produktivitas kerja? Di sini lingkungan yang baik itu nyaman. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan. Yang pertama, itu utamakan suasana lingkungan kerja. Lingkungan merupakan faktor terbesar dalam menentukan keberhasilan pemimpin maupun karyawan. Banyak pemimpin tak menyadari bahwa lingkungan kerja, unit kerja, budaya tim, insentif, dan sikap pemimpin dapat berdampak langsung pada kinerja karyawan. Pada masa kini, kantor tak hanya berbentuk ruangan yang kaku, tetapi ada beberapa perusahaan mendekorasi ruangan sehingga karyawan merasa nyaman dan tidak jenuh untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.
Yang kedua ada relasi dengan pemimpin. Kualitas interaksi antara pemimpin dan karyawan adalah penentu utama motivasi dan kinerja. Hubungan antara pemimpin dan karyawan dapat diukur dengan seberapa bebas perasaan karyawan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan bahkan menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pemimpin tanpa takut akan kritik atau pembalasan. Aktivitas informal pada akhir pekan seperti olahraga bersama atau makan bersama dapat dilakukan untuk mengeratkan hubungan antar pemimpin dengan karyawan maupun sesama karyawan sehingga tercipta suasana yang hangat dan nyaman saat kembali bekerja. Dan yang terakhir ada mengusir rasa takut. Takut gagal menyelesaikan tugas, takut dimarahi pemimpin, takut tidak dihargai, hingga takut pendapatnya tak didengar adalah rasa takut yang dapat menghambat produktivitas dan kinerja karyawan. Pemimpin perlu melakukan evaluasi terhadap rasa takut yang ada di perusahaan maupun di unit yang dipimpin agar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi rasa takut tersebut, melakukan pendekatan secara personal dan mengajak karyawan berbincang dari hati ke hati, dapat membangkitkan diri mereka untuk melawan rasa takut terhadap lingkungan pekerjaan. Karena terciptanya lingkungan pekerjaan yang positif adalah salah satu kunci sukses sebuah perusahaan dalam menciptakan employee experience atau suasana yang positif akan mendukung terbentuknya komitmen dan kebersamaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara seluruh, dan jika karyawan merasa nyaman dan bahagia, maka seluruh aspek dalam operasional perusahaan akan berlangsung optimal. Terima kasih. Apakah Saudari Herlita Zahra ingin menanggapi atau? Saya izin nanggapin juga ya. Saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Siva tadi. Cuman ada satu yang mungkin perlu diinikan oleh perusahaan juga, benar tadi bahwa jangan sampai ada ketakutan antara pemimpin dengan bawahan. Bawahan nggak boleh takut pemimpin dan pemimpin jangan sengak sama yang bawahannya atau anak buahnya. Jadi memang kerendahan hati dari seorang pemimpin untuk menjebol sekat antara pimpinan dengan bawahan itu perlu dalam sebuah perusahaan. Supaya apa? Supaya teamwork-nya itu bisa ke build up, supaya mereka punya sense of belonging yang sama. Perusahaan itu kan sebetulnya punya KPI, punya tujuan gitu loh. Sehingga kalau kepalanya itu sendiri aja kaku, keras gitu loh. Maksudnya ada sekat di antara pimpinan dengan bawahan, ya gimana mau maju. Mereka jadinya bawahannya tuh maju mundur. Kalau mau ngadep pimpinan takut, akhirnya laporannya ABS, asal bos senang dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin bisa diadakan kegiatan, kalau tadi kan cuma disebutkan olahraga bersama, makan siang bersama, mungkin bisa diadakan family gathering atau apa, di luar kota, di luar jam kerja, di luar hari kerja mungkin, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan tadi di awal sih sudah mengatakan adanya teamwork, leadership dan lain sebagainya. Lalu mungkin bisa juga kita kan mata kuliah BK Industri ya, dia sebetulnya diadakan bimbingan konseling di perusahaan itu sendiri. Kan tadi pertanyaannya menciptakan suasana kerja. Misalnya kalau udah tahu, waduh kayaknya ada yang nggak beres dari perusahaan, bimbingan BK di sana bergerak. Apa? Kita punya instrumentasi non-tes, ada namanya sosiometri. Misalnya dalam departemen HRD ada orangnya Salsabila, Dea, Sekar, Natasha, kemudian Nuraini, Septi. Mereka ini kerjanya itu individualis, maksudnya dulu-duluan gitu loh, bukan mementingkan kepentingan departemen, tapi mementingkan kepentingan sendiri. Karena ada misalnya deadline harus dikejar dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa sosiometri bisa masuk ke sana. Misalnya nanti diketahui Salsa sukanya kalau diskusi sama siapa, kurang suka sama siapa dan lain sebagainya. Sehingga dari hasil itu reportnya itu dilapor ke pimpinan bisa ambil tindakan. Oh, saya harus ambil tindakan ini. Saya harus ambil tindakan ini. Hasilnya dari bimbingan konseling industri di perusahaan saya adalah demikian. Oh, maka Oke, pengaturan tempat duduk atau ruangannya saya rubah
dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana penunjang juga penting. Banyak perusahaan tadi yang Siva bilang penataan ruangannya kaku gitu ya. Sekat atau enggak ruangannya setengah tertutup. Jadi masih bisa manjat ngintip temennya gitu kan. Biasanya kan kayak begitu. Kalau waktu itu yang saya tahu di DKI, Pak Wakil Gubernur, mantan Wakil Gubernur, Pak Sandiaga Uno itu yang sekarang Menteri Pariwisata, waktu masuk ke Balai Kota DKI, itu beliau langsung merubah konsep ruangannya. Yang tadinya konsepnya gubernur yang mejanya besar gitu, wakil gubernur mejanya besar, dirubah jadi konsepnya industrial. Jadi apa ya, ngebangun suasana yang nyaman. Kalau terima tamu di beanbag, misalnya gitu. Kemudian juga pegawai mejanya harus bersih, 24 jam dokumen harus pergi dari meja dia supaya nggak numpuk dan lain sebagainya. Suasana kerja itu kalau menurut pribadi saya adalah kembali ke diri masing-masing. Gimana kita bisa bersikap, gimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan kita. Kalau lingkungannya negatif, ya segera laporkan. Anda jangan jadi orang seperti siapa yang waktu itu kita bahas di soal itu, Tony apa Anton ya, yang tertekan sekali itu, yang hanya diem aja, toto lapor ke Depnaker, aduh lupa saya, Anton kalau nggak salah. Nah, jangan jadi Anton, diem aja kalau ada masalah. Jadi sebetulnya berani speak up pimpinan, dengan catatan pimpinan juga rendah hati melepas sekat antara pimpinan dengan bawahan supaya suasana kerjanya terjalin dan jadinya rantainya nyambung. Pimpinan ngomong A sampai ke bawahan A keluarnya. Pimpinan ngomong B sampai ke bawah juga tetap B ngomongnya tetap. Gitu. Jadi suasana kerja kembali ke diri masing-masing dan pimpinannya mau melepas sekat antara pimpinan dengan bawahan sehingga KPI dari perusahaan tercapai, teamwork bisa ke build up, dan juga masing-masing orang memiliki, seluruh stakeholder perusahaan memiliki sense of belonging yang sama bahwa perusahaan ini harus maju. Perusahaan ini maju karena kita, bukan karena Anda, bukan karena dia, bukan karena mereka, tapi karena kita. Begitu. Ini tentang kita. Iya. Terima kasih. Baik, gimana Saudari Henita, apakah jawabannya sudah puas? Sudah puas dan sudah cukup jelas. Terima kasih Saudari Siva dan Saudara Rizky atas jawabannya. Baik, karena sudah 3 pertanyaan ya yang dijawab oleh kelompok, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menambahkan lagi? Sudah tidak ada ya? Baik, jika rasa sudah cukup, saya akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan aktif dalam kegiatan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 11 untuk melanjutkan. Mas Riki ya, kalau nggak salah tadi ya. Tunggu ya. Baik, apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Budaya Organisasi. Bisa di next slide. Pengertian budaya. Istilah budaya berasal dari kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari kata Latin color yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau petani. Menurut E.B. Taylor dalam Sukanto 1996.255, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana-sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta suatu fungsi tertentu. Chester E. Bernard menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan didefinisikan yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama dan sekelompok tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah budaya organisasi, sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Menurut Sein, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu, harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir, dan merasakan masalah yang dihadapi. Peranan organisasi. Berorganisasi memberi ruang lebih untuk berekspresi, mengembangkan kemampuan diri, membangun kepercayaan diri, menambah teman, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta memupuk jiwa yang peduli. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di dalam organisasi, seperti kemampuan komunikasi dan leadership. Karena di dalam organisasi, kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda. Peranan organisasi berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Budaya organisasi yang sehat. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehat atau tidaknya budaya itu tergantung output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehat atau tidaknya budaya organisasi itu
bisa dilihat dari berbagai aspek. Sebuah perusahaan atau organisasi dikatakan sehat atau ideal bila di dalamnya terdapat hal-hal berikut. 1. Nilai-nilai budaya organisasi dianut secara bersama oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. 2. Membangkitkan semangat, berperilaku, dan bekerja lebih baik. 3. Membangkitkan semangat, berperilaku, dan bekerja lebih baik. 4. Resisten atau kuat terhadap tantangan eksternal dan internal. 5. Mempunyai sistem peraturan formal dan informal. 6. Memiliki koordinasi dan kontrol perilaku. Baik, selanjutnya menciptakan budaya organisasi. Budaya pelayanan. Budaya pelayanan memiliki peran penting dalam organisasi. Menurut UNEO, ada beberapa alasan yang membuat budaya pelayanan menjadi faktor penting. Pertama, budaya yang kuat dalam pelayanan akan mengarahkan perilaku karyawan secara konsisten dalam melayani pelanggan. Kedua, budaya pelayanan merupakan prasyarat sukses untuk membangun organisasi yang berorientasi kepada pelanggan. Ketiga, manajemen tidak mampu mengawasi semua karyawan sehingga budaya pelayanan diharapkan mampu mempengaruhi dan memastikan ketetapan perilaku karyawan dalam pelayanan, sehingga tidak salah jika kemudian Ostrom et al. 2010 menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam kajian tentang pelayanan yaitu bagaimana menciptakan dan memelihara budaya pelayanan. Next. Budaya organisasi positif. Budaya positif di tempat kerja adalah nilai-nilai bersama, sistem kepercayaan, sikap, dan seperangkat asumsi yang dibagikan oleh orang-orang di tempat kerja. Namun di tempat kerja juga kepemimpinan dan arah organisasi yang strategis serta manajemen mempengaruhi budaya tempat kerja secara luas. Budaya organisasi yang positif juga adalah suatu budaya yang menekankan pada pembangunan kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada pemberian hukuman, serta menekankan pada fasilitas dan pertumbuhan dari individu. Cara menciptakan budaya organisasi yang positif. A. Membangun kekuatan pekerja. Meskipun budaya positif tidak... Sebentar. Saya ulangi. Cara menciptakan budaya organisasi yang positif. A. Membangun pekerja. Meskipun budaya yang positif tidak mengabaikan permasalahan, hal ini menekankan untuk memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat memfasilitaskan kekuatan mereka. Tidakkah lebih baik berada dalam budaya organisasi yang membantu dan menemukan kekuatan Anda dan mempelajari bagaimana memperbanyak kekuatan tersebut. B. Memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Meskipun sebagian besar organisasi secara memetik berkatkan kepada pemberian imbalan secara estetik seperti misalnya gaji dan promosi. Mereka seringkali lupa dengan kekuatan dan pemberian yang sederhana dan murah seperti misalnya pujian. C. Menekankan kepada fasilitas dan pertumbuhan. Tidak ada organisasi yang akan memperoleh hasil terbaik dari para pekerja yang melihat mereka sendiri hanyalah sebagai roda pada mesin. Suatu budaya yang positif akan menghargai perbedaan di antara pekerjaan dengan karir. Ini mendukung bukan hanya pada pekerja berikan kontribusi sebagai efektivitas organisasional,
tetapi bagaimana juga organisasi dapat membuat unggulan menghargai nilai yang membantu orang untuk tumbuh. D. Batasan dari budaya yang positif terdapat manfaat untuk menetapkan suatu budaya yang positif. Tetapi sebuah organisasi juga perlu untuk menjadi objektif dan tidak mengejar titik selain efektivitas. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Kami buka 3 penanya untuk bertanya baik secara langsung atau menggunakan ini aplikasi chat. Menggunakan chat maksud saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Ayo teman-teman. Oke, Fatkan. Enggak, dari Fatkan ada di chat tuh. Oke, terima kasih Saudara Fatkan atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung dulu untuk 2 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh izin bertanya, kelompok 11. Boleh, silakan. Menurut kelompok, bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang positif? Oke, terima kasih pertanyaannya Saudari Dea. Izin bertanya. Iya, silakan Saudari Henka Zahra. Menurut kelompok 11, apa bagian tersulit dalam menciptakan budaya organisasi yang positif? Oke. Terima kasih 3 pertanyaannya. Kami akan diskusikan dulu.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ahmad Fathan. Yang pertanyaannya itu bisa berikan contoh peraturan formal dan informal. Mungkin dalam struktur organisasi ya ini ya. Contoh aturan formal itu seperti menyediakan struktur dasar seperti pembagian kerja dan tanggung jawab, disiplin dalam organisasi, adanya aturan yang jelas, yang otomatis memperbaiki disiplin dari setiap anggota. Terus pengembangan organisasi, evaluasi, pengembangan sumber daya manusia. Dalam biasanya tuh kegiatan pengembangan sumber daya manusia seperti pengembangan tenaga kerja dengan mengirimkan ke berbagai seminar. Sedangkan aturan itu informal seperti satu, melestarikan nilai budaya sosial organisasi, membangun komunikasi antara anggota, terus menyediakan aturan informal memberikan kontrol sosial dengan mempengaruhi dan mengatur perilaku di dalam dan di luar organisasi, seperti kontrol dari dalam dan membuat anggota dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Seperti itu. Gimana Saudara Ahmad Fathan? Atau ada yang mau menambahkan? Kalau gini bahasa gampangnya kalau di organisasi kita tuh ADART, itu aturan formal. Iya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau informal ya lebih ke masing-masing ya Ki, ya kan? Iya. Lebih menjaga sosialnya gimana? Gitu Boleh izin menambahkan kelompok? Iya, boleh. Terkait pertanyaannya dari Saudara Ahmad Fathan, di sini saya akan menambahkan terkait aturan formalnya aja ya. Jadi yang saya ketahui ini juga sekaligus sebenarnya masih berhubungan dengan materi kelompok saya kemarin tentang peraturan juga, cuman kan pekan lalu atau hari Sabtu lalu mengenai peraturan disiplin. Nah, di sini ditanyakan kan adalah mengenai peraturan formal. Jadi yang saya ketahui dari peraturan formal ini yang gampangnya adalah aturan yang memang sudah tertulis gitu, yang entah itu di dalam undang-undang ataupun di dalam perjanjian kontrak. Misalkan kan kalau kita mau melamar kerja pasti ada yang namanya perjanjian kontrak. Nah, di dalam situ biasanya dijelaskan kan peraturan-peraturannya apa saja, misalkan terkait hubungan kerjanya bagaimana, waktu kerjanya, lalu job desk-nya seperti apa. Nah, yang hal-hal seperti itu yang termasuk aturan formal yang bisa dijadikan contoh dari pertanyaan Saudara Ahmad Fathan. Terima kasih. Baik, saya akan ingin memberikan jawaban dari pertanyaan Dea mengenai bagaimana menurut kelompok dalam mengembangkan budaya organisasi yang positif. Menurut kami, ada 7 hal untuk ini mengembangkan budaya organisasi yang positif. Satu, yaitu dengan cara fokus kepada mental setiap anggotanya. Kedua itu menciptakan komunikasi yang efektif antar orang anggota sama timnya, sama ketuanya. Ketiga itu tanamkan toleransi dalam organisasi. Maksudnya toleransi itu
setiap orang kan punya pendapat masing-masing. Nah, kalau misalkan ada pendapat baru, kayak jangan seolah-olah langsung dicaci ataupun apa, tapi kita tampung pendapatnya dari kelompok tersebut, anggota tersebut. Yang keempat itu nilai karyawan secara objektif. Terus yang kelima, mewujudkan kesetaraan di dalam tempat kerja. Berarti tidak ada yang namanya ketua. Maksudnya tuh ada ketua, tapi itu semua tuh hak adil dalam mengambil pendapat dan sebagainya dalam satu tim itu. Dan yang keenam, motivasi karyawan melalui gamifikasi atau dengan cara memberikan reward kepada anggotanya. Dan yang ketujuh, tunjukkan apresiasi Anda. Maksudnya tuh kayak kalau katakanlah anggota punya apa ya baru, nah kita apresiasi dengan cara misalkan kayak gimana ya? Kayak pendapat kamu bagus sekali tuh. Saya ide yang bagus gitu maksud saya. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lain? Sebelumnya terima kasih Ega atas jawabannya. Berarti budaya organisasi yang positif dalam pengembangannya itu lebih memberikan hak-hak dari individu atau anggota dari organisasi pekerjaan itu sendiri ya, gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sama-sama Saudari Dea. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Saudari JJ atau Zahra, Hernita Zahra. Bagian tersulit, bagian sulit dalam menciptakan budaya yang positif. Yaitu mungkin fleksibilitas terbatas karena jenis organisasi sangat spesifik dalam setiap aktivitas. Ada sedikit fleksibilitas dan pengambilan keputusan spontan dalam perusahaan. Praktik semacam itu, perusahaan bisa membuat motivasi anggota menjadi turun. Antara lain, mungkin proses yang lambat dalam organisasi formal untuk menjalankan tugas membutuhkan banyak prosedur formal. Formalitas seperti itu yang sering memperlambat pelaksanaan pengambilan keputusan. Lalu mungkin ada hambatan komunikasi. Seperti dalam organisasi formal, sebuah tugas memerlukan koordinasi dari berbagai departemen sehingga komunikasi perlu dilakukan dengan jelas dalam proses ini. Sehingga jenis miskomunikasi dapat menyebabkan ketidakefisienan. Lalu ada kualitas keputusan. Terkadang kualitas keputusan yang dibuat dari manajemen mungkin tidak sesuai untuk perusahaan, namun kemungkinan koreksi sangat langka. Lalu ada keterlambatan dalam deteksi dan penanganan masalah, karena setiap prosedur berjalan melalui banyak formalitas. Masalah yang terdeteksi di tingkat operasi tidak dapat langsung dikoreksi. Proses yang tepat akan memakan waktu lama untuk mendeteksi masalahnya dan koreksi dan implementasinya. Dalam proses seperti itu, organisasi mungkin mengalami kerugian finansial. Baik, mungkin ada yang ditambahkan atau kurang? Baik, apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai jawaban dari kelompok 11? Maaf ya, tadi pertanyaan dari JJ itu bagaimana cara
menciptakan budaya organisasi yang positif atau apa sih? Oh, itu pertanyaan Dea. Mau nambahin Alfian. Sok. Dan tadi terakhir Kalau dari JJ, pertanyaannya bagian sulit dalam menciptakan budaya yang positif. Bagaimana Saudara Alfian? Apakah ingin menambahkan jawabannya? Alfian kayaknya lagi di perjalanan itu. Oke. Perjalanan ya. Baik, kalau misalkan tidak ada yang ingin memberikan pendapat atau misalkan ada yang ingin menambahkan, mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian jawaban ataupun materinya. Jika ada yang kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 11.